Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para asatidah Al-Mukarram Bapak Sanusi, wabil khusus Al-Am Al-Mukarram Al-Ustadz Muzaki wal Mukarram Ayahanda Aba Mujib, hadirin bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah, berkat nikmat Allah, Allah Subhanahu wa taala masih memanjangkan usia kita, menyehatkan badan kita dan memberikan taufik hidayah kepada kita sehingga kita semua bisa berkumpul di rumah Allah, di masjid Allah untuk ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga nikmat ibadah, nikmat taufik hidayah terus menerus Allah berikan kepada kita hingga akhir hayat kita, kita wafat husnul khatimah. Dan semoga dengan berkah kita hadir di majlis ilmu, segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, segala harapan kita, segala cita-cita kita, segala keinginan kita, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sulit semoga dimudahkan oleh Allah, yang sakit semoga diangkat segala penyakitnya. Putra-putri kita semoga dijadikan putra-putri yang soleh wassolehah, menjadi ahli Quran, menjadi ahli sujud, menjadi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga duduknya kita pada malam ini Allah catat sebagai amal soleh yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Pada pelajaran yang lalu kita sudah membahas mengenai hadis syarat-syarat sujud. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita membaca Al-Fatihah untuk muallif kitab dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah Ruhiyah Said Alwi bin Abbas Al-Malki, Syekh Sulaiman An-Nuri, wal Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syekh Salim bin Sabir Al-Hadrami, Muhammad bin Ali bin Muhammad Ba'atiyah, wal Imam Ahmad Masyhur bin Tawal Haddad, wa Syekh Salam Syekh Qadir Jalan, wa Kaji Hasyim Asy'ari, wa Kaji Khalil Makal Jasad Samsul Arif, wa Kaji Ali Wajib Hasan Bahrun, wa Sanawi Bantan, wal Imam An-Nawawi, Kaji Hasyim Asy'ari, Kaji Khalil Makal, wa Bahmimun Zubair, wa Jamil Awliya wal Aqtab wal Amjad wal Awtar Sayyidil Sanjami Abaina wa Mahatina Jaddatina walakum sallallahu hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca Al-Fatihah sekali lagi untuk almarhum almarhumah, semua jamaah yang aktif di Masjid Al-Faizin, semua yang berjasa di Masjid Al-Faizin yang sudah wafat kembali kepada Allah, semoga diterima seluruh amal solehnya. Semoga Fatihah ini menjadi tambahan amal soleh untuk mereka yang menerangi kuburnya. Allah ampuni segala dosa-dosanya, menjadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, wa lakul sallallahu hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak, kalau kita keliling di wilayah Pelumpang ini banyak yang sakit. Mari kita baca Fatihah sekali lagi. Semoga seluruh yang sakit, khususnya jamaah rutin Al-Faizin yang sakit, semoga diangkat segala penyakitnya, diberi kesembuhan, dimudahkan untuk ibadah taat kepada Allah. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada pelajaran yang lalu kita sudah membahas mengenai hadis dari Nabi besar Muhammad, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dumin alal jabha wa asyara biyadi ila anfihi wal yadaini war rukbataini wa atrafil qadamaini, muttafaqun alaih. Pada pelajaran yang lalu kita sudah membahas bahwasanya Nabi besar Muhammad diperintah oleh Allah untuk sujud atas 7 anggota. Maka dari itu di Safinatun Najah syurutus sujud
sab'ata, ya, syurutus sujud sab'ah. Syarat sujud ada tuh 7, ya. An yasjuda ala sab'ati a'dha'in wa an takuna jabhatu maksufatan. Jadi yang pertama harus sujud dengan 7 anggota. Apabila salah satu 7 anggota tersebut tidak sujud, maka tidak sah sujudnya. Kalau sujudnya tidak sah, berarti sholatnya juga tidak sah. Kemudian wa an takuna jabhatu maksufatan. Jidat ini harus terbuka. Apa tuh jidat? Jidat itu kalau dalam kitab Nailur Raja ialah tulang bagian yang tingginya ini, lebarnya antara tempat tumbuhnya rambut sampai di atas alis ini. Ini jidat namanya. Dari tempat tumbuhnya rambut nih sampai di atas alis. Nih, ini lebarnya nih. Ini bagian ini nih. Ya. Di bawah tempat tumbuhnya rambut sama di atas alis. Sedikit lebarnya, cuma sedikit. Ini jabah namanya. Lebarnya itu antara apa namanya nih? Pelipis ya. Antara 2 pelipis. Panjangnya nih antara 2 pelipis di sini nih. Jadi panjangnya dari sini, lebarnya ke sini. Sedikit ya. Dan ini wajib terbuka. Wa antakuna jabhatuhu maksufatan. Jidatnya wajib terbuka. Kalau ada yang pakai peci begini, ini sujudnya tidak sah. Ya. Jadi kalau ada teman kita kanan, kiri, depan, belakang yang pakai pecinya begini, ingetin. Ya. Ingetinnya jangan depan orang, malu dia. Ntar lagi sendiri ya, atau lagi di luar, towel, kasih tahu, mohon maaf, ini syarat sujud jidat harus terbuka, jadi nggak boleh ditutup, harus diangkat begini ya, jidat wajib terbuka. Dan sampaikan pula kepada putri-putri kita dan istri-istri kita di rumah. Jadi kewajiban kita nih bukan hanya memberi nafkah, tapi juga kewajiban kita menuntun mereka agar dekat dengan Allah dan Rasulnya, ibadah kepada Allah. Ini perempuan terkadang pakai daleman, ini ketutup. Ini ketutup nih. Jadi sebelum pakai mukena dia pakai daleman dulu. Dalemannya nutupin jidat, nggak boleh. Ya, agak diangkat. Yang penting rambut nggak kelihatan. Ya. Dan bagi yang rambutnya panjang, hati-hati yang rambutnya panjang. Kalau dia sujud tiba-tiba ini rambutnya menutupi jidat, maka tidak sah. Nah, ini sampaikan pada kawan-kawan kita, teman-teman kita, keluarga kita yang akan pergi haji. Ya, sampaikan kalau rambutnya panjang, suruh potong dulu. Karena kan ketika ihram kan nggak pakai peci, nggak pakai penutup kepala. Jadi ketika ihram semua yang berjahit dilepas. Kenapa? Karena pakaian, terkadang pakaian dan aksesoris nih yang membuat orang beda antara si kaya dan si miskin, antara atasan dan bawahan, antara pejabat dan rakyat. Kan ketahuan dari pakaian, Pak. Itu terkadang membuat orang angkuh dan sombong. Nggak boleh itu semua. Ya, setinggi apapun jabatannya, sekaya apapun dia, hanya memakai 2 kain. Ya, sebetulnya nggak harus putih. Tapi sunnahnya putih. Jadi kalau ada yang mau pakai merah atau biru ya boleh. Tapi beda sendiri. Ya, tapi beda sendiri. Jadi putih ini nggak wajib. Ya, putih tidak wajib. Sunnahnya putih. Ya, kalau kita mau pakai selain putih boleh, tapi ntar beda sendiri, asing sendiri. Ya, jadi putih. Apa? Hanya 2 helai kain. Ya, kayak anduk begitu. Ya kayak anduk deh, atas dan bawah. Enggak, ya. Kemudian peci juga nggak boleh pakai peci. Karena peci ini yang membedakan antara si alim dan si awam. Ya, kiai biasa pakai udang-udang. Kiai, habaib, ya, orang-orang alim pakai udang-udang. Tapi kalau udah nggak pakai peci sama semua.
Ya, sama semua. Jadi intinya kita semua di sisi Allah sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, apabila engkau menginginkan izzun la yafna fala tastaizanna bi izzin yafna. Ya, apabila engkau menginginkan kemuliaan yang tidak akan pernah habis, kemuliaan yang tidak akan pernah selesai, maka jangan pernah merasa mulia dengan sesuatu yang fana. Ya, ada seseorang yang mulia dikarenakan harta, mulia dikarenakan harta. Ya, disegani, hartanya hilang, hartanya habis, terkena bencana atau bangkrut atau dicuri, maka hilang kemuliaannya. Ada orang mulia dikarenakan jabatan, punya jabatan dia mulia, kemana-mana dikawal, ya, kemana-mana disambut. Tapi 5 tahun selesai udah nggak jadi pejabat lagi, udah hilang kemuliaannya. Nah, kalau kita ingin memiliki kemuliaan yang tidak akan pernah habis, maka jangan pernah merasa mulia dengan sesuatu yang fana. Jangan pernah merasa mulia dengan harta, dengan jabatan, karena itu semua nggak kekal. Qarun, Fir'aun pernah mulia di zamannya. Qarun dengan hartanya, ya, sampai-sampai orang yang melihat hartanya Qarun, andai saja kami punya harta seperti hartanya Qarun. Ya, ini kalau kata orang sekarang berkah banget Qarun ini hartanya. Jadi berkah itu menurut kacamata umumnya manusia, ketika usahanya makin berkembang, usahanya makin maju, berkah, padahal nggak sholat. Berkah dia, padahal nggak sholat. Ya, berkah itu bukan dilihat dari situ, dilihat dia semakin dekat gak sama Allah. Ya, Fir'aun mulia di zamannya, tapi sekarang bagaimana? Ketika sudah wafat semua, ketika Qarun dibenamkan oleh Allah, dijebloskan ke bumi hartanya Qarunnya, baru orang berkata, ya Allah, untung kita nggak dijadiin kayak Qarun. Ya, baru untung, baru kemarin kepengen kayak Qarun, sekarang udah nggak kepengen, udah nggak mulia lagi. Ada nggak orang punya anak atau cucu namanya dinamain Qarun atau Fir'aun? Nggak mau, padahal orang kaya, padahal raja yang paling hebat di zamannya, nggak ada yang mau. Ya, jadi jangan pernah merasa mulia dengan itu semua. Jadi tadi sampai bahasa apa tadi? Oh ya, peci. Nah, ini jidat ini wajib terbuka. Ya. Jadi di antara rambut dan atas alis, terus di antara pelipis, nih, ini wajib nempel ke tanah. Ya, wajib nempel ke tempat sujud. Wa antakuna jabhatu maksufatan, terbuka ini, nggak boleh ada yang menghalangi. Ya. Nggak boleh juga sujud sama yang di samping doang nih, sama pelipis, nggak cukup. Miring begini nggak cukup. Ya, begini nggak cukup. Jadi apa? Harus pas nih, pas hidung sunnah, hidung sunnah, yang wajib jidat. Kemudian watahamulu biraksihi. Ini bukan hanya terbuka jidatnya. Ya, ini jidat bukan hanya terbuka, akan tapi juga watahamulu biraksihi. Nabi bersabda, idza sajadta famakkin jabhatak. Apabila engkau sujud, pastikan jidatmu benar-benar berada di bawah, tekan. Sekiranya kalau ada kapas itu gepeng. Ya, kita sujud sekiranya ada kapas itu gepeng. Jadi bukan hanya terbuka, tapi benar-benar ketika sujud agak ditekan. Nggak perlu digesek-gesek. Ya, nggak perlu digesek, agak tekan aja. Ya, watahamulu birasi. Makanya nggak sah kalau kita sujud sholat di atas spring bed yang goyang-goyang tuh, kan nggak bisa neken itu. Sujud goyang-goyang, ngeper mulu. Itu nggak bisa itu. Ya. Dan pernah ini para sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam harra ramda fi jibaina. Kami pernah mengeluh kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai
panasnya cuaca sehingga kami sujud itu panas, jidat ini panas. Ya. Wa uqufina falam yusikna ay lam yuzil sakwana. Kami meminta kepada Rasul, ya Rasul, gimana nih kalau jidat kita tutupin karena panas. Ketika sujud panas, gimana kalau kita tutupin? Apa? Tidak diizinkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Baihaqi bi sanadin sahih. Jadi ini semua menunjukkan bahwasanya jidat ini wajib terbuka. Ini kan Jumatan nih, suka ada yang ngeluh yang sholatnya di jalanan. Itu katanya udah gelar karpet, karpetnya itu jadi panas kayak disetrika. Ya, boleh gak ditutupin? Nggak boleh. Ya, jadi gimana solusinya? Datang lebih awal dalam AC enak, adem. Ya, jadi kalau di luar tetap jidatnya wajib terbuka. Kemudian agak ditekan. Selanjutnya wa adamul uwiyyi li ghairihi, dan tidak boleh sujud bukan niat sujud, akan tapi niatnya sebetulnya yang lainnya. Dia kesenggol jatuh, sekalian dah sujud dah, nggak boleh. Jadi memang benar-benar niat sujud. Wa adamul huwi li ghairi wa la yasjudu ala syai'in yataharraku bi harakatih, dan nggak boleh sujud di atas sesuatu yang bergerak dengan gerakan dia. Ya. Jadi seandainya kita sholat, ini sholat peci kan bergerak dengan gerakan kita nih Pak. Ya, kita berdiri dia berdiri, kita ruku dia ruku, ya, maksudnya gerak dengan gerakan kita. Ini nggak boleh nutupin gini. Ya. Atau sorban. Ini sorban kalau saya pakai begini, berarti ini akan bergerak dengan gerakan saya. Akan selalu mengikuti gerakan saya. Tiba-tiba ketika sujud ngampar begini. Saya sujud di atas sorban, nggak boleh. Kenapa? Karena ini bergerak dengan gerakan kita. Kira-kira jelas Pak tidak? Atau pakai udang-udang? Ya, pakai udang-udang. Ya, pakai udang-udang. Ini dulu orang tua kita dulu tuh, nggak harus ustadz, nggak. Orang tua kita dulu, kata Labib Jindan, itu kalau udah Jumatan tuh Betawi-Betawi dulu semua pakai imamah. Pakai gamis putih, pakai imamah. Ya, syiar, untuk syiar. Jadi boleh bapak-bapak nih, ya pakai imamah. Dulu Pak Jimardi sering pakai imamah. Ya, pakai imamah tuh syiar. Jadi nggak harus ustadz. Kalau ada yang berkata kayak ustadz aja, ini syiar Jumatan sunnah, nggak apa-apa. Ya, buat syiar. Nah, itu udang-udang kan bergerak dengan gerakan kita, nggak boleh nutupin. Ya, jadi ya pakai udang-udang hati-hati. Ya. Tetap nggak boleh nutupin jidat. Atau ada buntutnya, udang-udangnya ada buntutnya, tiba-tiba nutupin begini, nah, nggak boleh sujud di atas sesuatu yang bergerak dengan gerakan kita. Atau baju lengannya agak lebar, atau perempuan mau kena kerudungnya lebar, pas sujud di atas kerudung, nggak boleh. Lain halnya dengan sejadah. Ya, sejadah yang nggak bergerak dengan gerakan kita, memang kita taruh di bawah. Atau sorban dari awal kita taruh di bawah gini, nggak ada masalah karena tidak bergerak dengan gerakan kita. Kira-kira jelas Pak tidak? Kemudian wartifa'u asafilihi ala a'alihi, mengangkat yang rendah di atas, yang di atas di bawah. Ini kepala mulia, ya, bokong ini tidak mulia. Tapi ketika kita sujud, kita menghinakan di hadapan Allah. Kita hamba yang hina, kita hamba yang banyak dosa, kita hamba yang banyak kekurangan. Ini kepala kita taruh bawah, bokong kita taruh atas. Jadi nggak boleh posisi kepala sama bokong ini sejajar, nggak boleh. Bokong harus di atas, kepala di bawah. Ya. Kemudian apalagi seandainya sholat nggak kebagian tuh, sujudnya di atas tangga, sujud di atas anak tangga, ya. Kemudian sejajar, nggak sah. Atau sholatnya di atas tanjakan begini, ketika dia sujud sejajar, maka tidak sah. Ya, maka tidak sah. Ini kalau ini masih landai ya, nggak begitu ini ya di sini. Ya, jadi seperti itu. Jadi intinya ada usujud sab'ah, anggota sujud itu ada 7. Yang pertama jidat.
Adapun hidung ini sunnah. Yang kedua, kedua tangan dan perut tangan nih, perut jari-jari. Jadi nggak boleh cuman perut jari-jari doang, semuanya. Nih begini, ya, semuanya di bawah gini. Agar apa? Agar memungkinkan kita meletakkan jidat pas dan bisa hidung bisa nempel. Nah, kemudian kedua lutut dan juga perut jari-jari kaki. Perut jari-jari kaki ditekuk gini. Nggak boleh begini ya, wajib ditekuk. Jadi 7 semua. 1, 2, 3 dengkul, 4, 5 jari-jari kaki ya, perut jari-jari kaki 7 semua. Itu adalah anggota sujud. Semoga sujud kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti di hari kiamat itu semua orang-orang yang ahli sujud ya, ketika di hadapan Allah semua sujud semua. Tapi orang-orang yang nggak pernah sholat waktu di dunia nggak bisa digerakin badannya kayak kayu. Mau sujud nggak bisa, itu ketahuan semua. Ya, iya sekarang. Yaumatu belas sarair. Ya, yaumatu belas sarair. Di hari semua yang rahasia ditampakkan oleh Allah. Ya, yang nggak sholat tuh ditampakkan. Kalau di sini di dunia kita bisa bohong. Kamu nggak pernah kelihatan di masjid. Oh, saya bersama di masjid, saya sholat. Ya, saya sholat. Nah, nanti di hari kiamat tuh yang nggak sholat nggak bisa sujud. Ini badannya kayak apa? Pohon, nggak bisa untuk sujud. Nah, ketahuan semua. Ya, ketahuan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ialah an Abi Buhainah. An Abi Buhainah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ibni Buhainah, an Ibni Buhainah, dari Ibnu Buhainah, bahwasannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla wa sajada farraja baina yadayhi hatta yabdu bayadu ibtayhi. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila sholat dan sujud farraja baina yadayhi, ya, beliau merenggangkan antara kedua tangannya. Ya, kedua tangannya jangan mepet begini. Kalau perempuan mepet. Ya, tapi agak jauh nih. Ya, pundak, patokannya pundak kita nih. Nggak usah lebar-lebar juga. Ya, patokannya pundak kita nih. Taruh di pundak begini. Ya, jangan terlalu dekat, agak jauh. Jadi jangan terlalu mepet begini. Kalau perempuan mepet, laki-laki agak lebar. Pokoknya sama sama pundak nih, sama sama kaki. Jangan terlalu dekat. Kalau terlalu dekat, ini nggak ada lubang di sini. Agak jauh dikit. Tapi jangan terlalu jauh. Jangan sampai jauh banget begini. Ya. Normal. Nah. Ya, ini diangkat. Ikut diangkat, jangan sampai begini. Jelas Pak ya? Jadi letakkan, jangan mepet begini. Ini perempuan, kalau perempuan mepet. Kalau laki kebuka dia. Sampai-sampai Nabi kelihatan putih keteknya Nabi kelihatan. Kenapa? Karena dulu baju itu bahan tuh masih kurang-kurang Pak. Ya, nyari baju itu bahan itu masih jarang, masih langka pada zaman itu, susah. Ya, jadi bahannya yang ini agak pendek jadi kelihatan putihnya keteknya Nabi besar Muhammad, ketiaknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dulu zaman dulu itu ya, orang-orang kaya dan para raja pakainya nyengser untuk menunjukkan dia kelebihan bahan. Ya, dia kelebihan bahan, dia orang mampu. Ya.
Jadi hadis isbal itu zaman dulu tuh ketahuan membedakan orang kaya atau tidak. Kalau orang kaya Pak, bahannya sampai lebih. Kalau sekarang mah ya menunjukkan kaya bukan dari itu. Ya konteksnya sudah beda. Ya, akan tapi memang ya kita pakai sarung ini jangan sampai nyengser ke tanah, khawatir kena najis. Ya, gamis juga jangan sampai nyengser ke tanah. Apalagi sekarang ini kotoran kucing ini nggak bisa dihindarkan, hampir di mana-mana ada kotoran kucing. Ya, bagusnya ya di atas mata kaki. Ya, intinya jangan sampai nyengser. Baik. Hadis yang ke-240, Anil Barra bin Azib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sajadta fadha kaffaika." Apabila kau sujud, letakkan kedua tanganmu, ya, dilebarin. Warfa mirfaqaika, angkat kedua sikutmu, enggak boleh ada di bawah. Al-makna al-ijmali, makna secara global, as-sujud ruknun min arkanis shalah. Sujud itu adalah rukun daripada rukun-rukunnya salat.